Jadi topik untuk pertemuan keempat ini adalah kita akan melanjutkan pembahasan manajemen strategi ya. Jadi bagian terakhir ya, sesuai dengan silabus. Di sini kita pertemuan keempat ya, sama masih membahas tentang manajemen strategi ya. Itu kondisi internal eksternal dan merancang strategi untuk perusahaan ya. Jadi kalau secara materi nanti kita akan perdalam lagi tuh, ada matriks IV, EV, kemudian ada IE ya, IE, kemudian juga matriks SWOT. Nanti tambahannya dari saya diagram SWOT ya. Baik. Nah, ini materi sudah saya share di sini. Sebagian kita masih menggunakan materi sebelumnya ya, videonya pun karena saya sudah mencakup juga ada matriks IV-EV, ada diagram SWOT, ada matriks SWOT ya. Kemudian ini slide yang dari Pak Ilham ya, karena beliau yang mengampu mata kuliah ini ya, jadi saya juga gunakan slide-nya, dan juga dari Fred David ya, dari buku teks yang kita gunakan ada slide-nya terkait dengan formulasi strategi ya, gitu. Dua ini. Baik. Saya akan coba mulai dari nanti juga kita bahas lagi case tadi ya, studi kasus yang kemarin sempat kita bahas PT Unilever. Nah, saya untuk variasi saya gunakan dulu slide dari Pak Ilham ini ya. Nah, kita coba lihat slide-nya. Jadi sebagian mungkin review ya. Ini supaya kita ada kesamaan dengan kelas yang satunya lagi ya. Teman-teman, suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik. Ya, teman-teman tolong sambil review ya. Jadi kita sudah 3 kali pertemuan sebelumnya. Ya, ini sudah sebagian sudah kita bahas di sini. Karena ini slide ini mencakup pertemuan kedua, ketiga, dan keempat hari ini. Jadi saya perhatikan isinya kurang lebih sudah sebagian sudah kita bahas ya. Nah, ini sama Pak Ilham juga mengambil bahan dari bukunya Fred David ya. Ya, cuman memang bagusnya sudah sebagian sudah diterjemahkan. Istilah-istilahnya lebih mudah. Ya, seperti ini pengertian strategi ya. Kalau bahasa sederhana saya kan cara untuk mencapai tujuan ya. Ini kalau secara teori lebih pengertiannya bisa juga sebagai proses pengambilan keputusan ya, tentang kemana arah bisnis dan bagaimana mencapainya gitu. Jadi kurang lebih sama. Kemudian ini modelnya ya, ini model dari Fred David ya, disederhanakan. Jadi kita sudah bahas penentuan visi misi ya. Di halaman berapa masih ingat teman-teman di buku Fred David? 45 kalau nggak salah ya. Jadi patokannya di situ ya nanti ya, di buku teksnya itu. Nah, kemudian di sini nih letaknya nih. Penentuan tujuan di sini setelah analisis eksternal dan internal ada di sini. Nah, formulasi sampai yang ini aja formulasi. Sampai kita bisa mendapatkan alternatif strategi dengan apa? Dengan matriks SWOT dan diagram SWOT ya. Bisa juga dengan matriks IE. IE. Ini sudah kita bahas ya, visi dan misi bedanya apa, ya, caranya membuatnya bagaimana. Ya, kalau di sini case yang diambil contohnya adalah IKEA ya. Ya saya tahu lah teman-teman, kemarin kita menggunakan ada Google ya, ada PT Unilever ya, kurang lebih sama lah. Jadi Anda silakan gunakan slide ini juga ya, dipelajari. Ada istilah value. Nah, ini mungkin yang kita belum sempat kita dalami ya. Ada istilah value, nanti ada istilah value chain ya, rantai nilai. Nah, ini teman-teman sekarang mulai harus familiar ya. Teknik industri itu nanti banyak berhubungan dengan istilah ini, value. Ya. Ada istilah produk, tapi ada juga istilah value. Ya. Nanti ada istilah supply chain,
ada juga istilah value chain, ya. Ini harus dibiasakan. Nah, jadi value itu kalau bahasa sederhananya, ya, saya buat analogi ya. Teman-teman beli HP, itu kan produk ya. Produk tuh, ada barangnya, fisiknya kelihatan. Ya. Jadi kalau teman-teman beli HP ya, itu bisa jadi pertama beli, teman-teman lihat modelnya bagus, gitu ya. Kemudian ya ada promosi-promosi tertentu, nah itu Anda kemudian tertarik. Ya. Tetapi ketika Anda sudah menggunakan HP itu, ya, Anda tahu fungsinya, Anda rasakan bagaimana mungkin daya tahan baterainya, ya, resolusi gambarnya dan segala macam fitur yang dia miliki, ya. Nah, kemudian Anda ada kesimpulan, ada kesan lah, ya. Anda bisa puas, getting satisfied, bisa getting disappointed ya, feeling disappointed. Nah, Anda itu sebetulnya kecewa ya atau puas itu karena nilai dari si HP-nya itu yang sudah Anda konsumsi ya. Ya enggak? Jadi value-nya itu yang Anda konsumsi sebetulnya ya. Jadi kalau misalnya value-nya Anda rasakan itu sesuai ya, sesuai dengan harapan Anda, ekspektasi Anda, maka Anda akan feeling satisfied gitu. Anda akan puas gitu. Tapi kalau Anda merasa itu tidak sesuai dengan harapan Anda, maka Anda feeling disappointed gitu ya, akan kecewa. Jadi intinya value itu adalah nilai yang Anda konsumsi ya dari suatu produk atau jasa gitu. Kalau si produk itu dia adalah barangnya yang kelihatan tuh fisiknya ya, si wujud HP-nya. Tapi kalau manfaat yang Anda terima ya itu adalah value-nya. Kalau Johannes Panjaitan teman kita ya. Iya, teman-teman. Ya. Iya, Pak. Oke, ini. Saya coba ingat-ingat lagi nama-namanya nih. Gitu ya, itu value. Nah, value ini sebetulnya terkait dengan proses yang ada di organisasi atau di perusahaan ya, bagaimana melakukan bisnisnya ya. Termasuk juga misalnya after sale service-nya, setelah Anda beli HP-nya, ada kerusakan, Anda bisa nggak komplain? Garansinya bisa Anda klaim nggak? Anda bisa garansi untuk servisnya bisa nggak Anda klaim? Nah, itu bagian dari value ya. Nah, ini di sini contoh-contoh aja studi kasusnya ya, jadi terkait dengan value tadi ya. Jadi intinya value itu tidak kelihatan langsung ya teman-teman, tapi baru kita tahu ketika nanti misalnya biasanya ya, ketika kita sudah mengkonsumsi produknya atau jasanya, atau ketika kita ada masalah dengan produk atau jasanya ya. Ya, makanya dia definisinya bagaimana manajer dan pegawai seharusnya bertindak ya, bagaimana mereka melakukan bisnis ya, mengcreate si produk itu dan jasa ya kan, dan bagaimana organisasi itu menjalankan misinya misalnya gitu. Rehan Fauzi dari kita ya, Rehan Fauzi, teman-teman. Iya Pak, ya. Ya, saya admit nih. Oke ya. Ini kemarin yang competitive forces ya, faktor persaingan, masih ingat ya? Faktor persaingan itu muncul di mana teman-teman? Kapan? Kompetisi muncul? Ketika kita melakukan analisis atau audit atau evaluasi yang mana? Faktor persaingan kita pertimbangkan. Persaingan ada di mana? Di analisis eksternal apa internal? Eksternal. Eksternal ya, eksternal. Jadi kompetisi itu faktor eksternal. Nah, kemarin alatnya CPM ya, Competitive Profile Matrix ya, toolsnya untuk membuat
analisis kompetisi atau kompetitif. Nah, ini sedikit ada istilah five Porter's competitive forces ya. Michael Porter yang buat nih. Jadi lima kekuatan yang menyebabkan persaingan, lima faktor persaingan ya. Nah, ini itu apa? Bargaining power ya, posisi tawar, kekuatan si supplier ya, bargaining position atau power dari supplier. Semakin dia punya power ya, si supplier, maka semakin tinggi persaingan ya. Kemudian bargaining power dari siapa lagi? Dari buyers, pembeli ya. Kemudian resiko ya. Resiko dari kemunculan kompetitor-kompetitor potensial ya. Semakin tinggi resikonya berarti semakin tinggi persaingannya ya. Kemudian ancaman dari pengganti, substitutes itu pengganti, contohnya apa ya? Kalau contohnya apa? Sebentar saya. Produk pengganti. Jadi misalnya kalau apa ya? Kalau misalnya Anda ada di posisi sebagai penjual makanan gitu ya, penjual makanan. Saya makanan Anda itu adalah makanan pokok ya, misalnya restoran lah atau warung makan gitu. Warung nasi ya. Nah, warung nasi ini punya nggak kompetitor ya, produk-produk pengganti. Jadi orang kalau nggak makan nasi bisa nggak makan produk pengganti yang lainnya ya. Nasi penyedia jasa, provider atau produk ya, penyedia produk dari yang merupakan bisa menjadi pesaing kita itu disebutnya substitute ya. Substitute atau substitusi ya, produk substitusi. Misalnya apa? Tukang bakso. Ya orang kalau nggak makan nasi bisa aja dia beli bakso kenyang. Tukang mie ayam gitu ya. Atau apalagi tukang roti bisa ya. Nah, jadi semakin banyak substitutes-nya, maka semakin mengancam si bisnis utamanya tadi. Kalau kita bicaranya konteksnya adalah ini sektor makanan, industri makanan gitu ya. Kemunculan banyak produk-produk pengganti itu meningkatkan ancaman sehingga meningkatkan persaingan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada yang faktor kelimanya itu adalah intensitas dari persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang sudah ada ya, yang existing, yang sudah mapan terutama nih. Ya, jadi 5 faktor ini, kekuatan ini meningkatkan persaingan intinya. Ya.